Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita melakukan pelatihan RCC. Sebelum melakukan pelatihan RCC, kita melihat perlengkapan dasar yang perlu kita persiapkan: KTP, kemudian foto 3x4 2 lembar ukuran latar merah, ukuran 3x4 2 lembar dengan latar belakang merah, kemudian sertifikat asesor, sertifikat teknis, portofolio, kemudian surat tugas 6 kali melaksanakan asesmen, kemudian 2 kali mengorganisasikan asesmen buat perangkat, kemudian surat tugas mengembangkan perangkat itu 2 kali memvalidasi asesmen, kemudian logbook itu ada surat permohonan, kemudian ada skema yang didapat dari LSP atau TUK tempat Bapak Ibu berada, kemudian SKKNI unit mana yang diambil nanti. Ini perlengkapan dasar. Kemudian Master Asesor Ibu akan memberikan materi yang berisi folder-folder. Ada 10 folder, itu yang terdiri dari satu adalah acuan ini 1, 2, 3 ini unit kompetensi yang Bapak Ibu harus kuasai sebagai asesor kompetensi. Kemudian peraturan BNSP tentang asesor kompetensi, di mana di sini terdapat peraturan BNSP. Oke. Kemudian permen nomor 5 acuan, PP nomor 10 tahun 8 tentang BNSP, kemudian PP nomor 31 tahun 2000 tentang sistem latihan kerja. Nah, ini bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sebagai seorang asesor. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Ada materi, ada modul, ada buku kerja Askom, kemudian ada video singkat, kemudian ada SOP melaksanakan asesmen, kemudian buku kerja Askom yang terdiri dari pom-pom, ada 24 pom yang sebenarnya buku kerja ini dari buku kerja materi adalah buku kerja Askom. Nah, buku kerja Askom yang tahun 2020 di sini pom-pomnya sudah dipisahkan. Kemudian buku kerja slide untuk Bapak Ibu belajar, mengulangi lagi slide tentang kebijakan sertifikasi nasional dan MAPA, MKPA dan MAK, kemudian ada dimensi kompetensi slide, kemudian skema. Nah, kosong skema, ini kenapa kosong? Karena skema ini ada berbeda-beda dari tiap asesor sesuai dengan berasal dari mana berasal dari LSP mana dan dari TUK mana, Bapak Ibu dari asesor mana. Nah, ini bisa kita ambil dari perlengkapan dasar yang sudah dipersiapkan Bapak Ibu tentang skema ini ya, skema perencanaan reklamasi. Saya buka skema. Nah, LSP
skema sertifikasi merencanakan reklamasi pada kegiatan pertambangan. Skema. Kemudian ini kita simpan di folder tadi skema ya, di folder tentang materi Askom tentang skema. Kita kembali lagi ke folder yang di skema sudah. Kemudian SKKNI, nah juga kosong karena unit-unit yang diambil dari asesor beda-beda. Ini diambil dari yang disiapkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, SKKNI-nya adalah SKKNI ini. Kita buka SKKNI nomor 359 tahun 2020 tentang penerapan standar kompetisi kerja nasional Indonesia kategori pertambangan dan penggalian golongan pokok pertambangan dan liquid bidang batu bara, bidang merencanakan reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral batu bara. Nah, ini kita simpan di SKKNI, simpan ya. Latihan disimpan di materi tentang KKNI. Nah, KKNI tentang ini sudah ada di materi ya, materi skema ada. Oke, kemudian KKNI ada, kemudian tugas ini buku biru nanti untuk master asesor penguji, kemudian buku merah kosong. Nah, ini kita ambil nanti di materi, ada materi buku kerja. Nah, ini ya, mana aja untuk buku merah. Baik, mengisi form tugas 1 dalam pelatihan ACC. Yang pertama, kita buka materi asesor. Ke materi asesor tugas 1 merupakan nanti dimasukkan di dalam map merah. Ini masih kosong. Kita kembali dulu. Pertama, kita buka buku kerja Askom RCC tahun 2021, buku kerja. Kemudian di sini ditulis nama Bapak Ibu, kemudian ini nomor peserta atau nomor identitas kependudukan NIK sesuai dengan KTP. Kemudian di sini ada daftar periksa buku kerja pelatihan asesor kompetensi atau ACC ya. Kemudian ada satu merencanakan, peta perencanaan, kemudian checklist observasi, tugas praktek demonstrasi, pertanyaan, observasi, penyelesaian proyek. Kemudian nomor 7 adalah pertanyaan tertulis pilihan ganda, pertanyaan tulis esai, pertanyaan lisan, checklist verifikasi portofolio, pertanyaan wawancara, klasifikasi bukti pihak ketiga, checklist observasi meninjau instrumen. Semua ini adalah perangkat-perangkat asesmen yang akan dikerjakan pada tugas 1 nanti dimasukkan ke dap merah, dan tugas 2 dimasukkan ke map kuning. Pada pelatihan RCC asesor kompetensi tahun 2021 ini, untuk tugas 1 adalah kita
mensimulasikan kepada kandidat ACC kita berlatar belakang pendidikan atau hasil pendidikan. Itu nanti dimasukkan di map merah. Kemudian tugas 2, pilihan unit kedua yang Bapak Ibu pilih nanti dimasukkan di map kuning, di mana tugas 2 ini latar belakang ACC, kandidat ACC adalah orang yang sudah berpengalaman. Nah, jadi kalau ini sudah diisi nama Bapak Ibu dan nik, kemudian kita centang yang map merah. Ini dicentang map merah. Kemudian kita simpan dulu form ini, kita simpan dulu di map merah. Di sini nama Bapak Ibu, kemudian paraf, ini nama Master Asesor Training nanti ya, salah satu atau kedua Master Asesor Training. Jadi form ini kita simpan dulu di map merah ya, sudah dicentang map merah, kita simpan dulu di tugas 1. Simpan pelatihan ACC Askom tahun 2021 pada materi, kemudian kita simpan di map merah, tugas 1 simpan di map merah. Jadi langkah pertama apa yang kita isi, apakah merencanakan ini kesepakatan nanti waktu refreshment pelatihan di ruang asesor RCC, atau jadi pertama kita membuat permohonan sertifikat dulu ya, permohonan sertifikat kompetensi. Permohonan sertifikasi kompetensi ini adalah untuk calon ACC Bapak Ibu. Jadi calon ACC Bapak Ibu nanti kalau di map merah ini tugas 1 adalah latar belakang pendidikan. Kita isi permohonan sertifikat ACC APR 01, nama lengkap dikosongkan aja nanti pada waktu mendaftar gitu ya. Kemudian nik kosongkan, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian kebangsaan dan sebagainya dikosongkan, alamat rumah kosongkan atau di tanda strip gitu ya. Nah, jabatan di tanda strip aja, karena yang kandidat ACC kita adalah yang beratap pendidikan, siswa SMK atau mahasiswa politeknik atau mahasiswa fakultas gitu ya. Nah, karena fakultas kan tidak ada telepon kantor dan HP di kantor ya, jabatan sekarang tidak ada ya. Yang diisi Bapak Ibu nanti goal dan nomor skema. Skemanya adalah skema. Nah, ini skemanya ya, skema. Kita buka skema, merencana reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral batubara TMB 005. Jadi nomor 5 nih, skema yang kelima dari yang punya di TUK teknik pertambangan batubara. Merencanakan reklamasi kegiatan pertambang batubara. Ini nomornya ya, nomor skema 005 SKM TMB LSP Peliban 2010 nomor skema. Jadi di skema kita kopikan ke APR 01 ya, judul skema, kemudian nomornya ini. Nah, ini nomornya yang merupakan nomor dokumen. Kemudian ini kita langsung aja kita rapikan ya, langsung aja kita rapikan, kita fontnya kita samakan. Kemudian tujuan asesmen adalah sertifikasi. Kemudian judul unit, kode dan judul unit kita ambil dari skema. Kita lihat skema, kita copy dulu ini, kita copy dari skema ini, kita ambil. Di skema ini kita copy semua ya, semua unit kita copy seperti pada contoh ini ya, contoh
Jadi ada, jadi ini kita hapus saja. Ada 6. Nah, kemudian untuk persyaratan dasar, bukti persyaratan dasar ini adalah kita lihat dari skema sertifikasi. Persyaratan dasar adalah ini pemohon terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Teknik Sipil Perguruan Tinggi Teknik Pertambangan Universitas Negeri Banjarmasin, lulus pada mata kuliah reklamasi pertambangan atau tenaga kerja mitra. Nah, gini ya. Ini persyaratan dasar pertambangan. Kita rapikan aja. Nah, kemudian rekomendasi diisi oleh LSP. Nah, ini biasanya admin ya. Nama dan tanda tangan tanggal oleh admin di LSP. Kita simpan dulu ya. Kemudian form ini kita simpan, dimasukkan di map merah. Simpan, dimasukkan di map merah. Masukkan map merah ya. Merah. Selanjutnya kita mengisi form setelah dia mendaftar nanti oleh admin LSP, diserahkan form apel 02 yaitu asesmen mandiri. Asesmen mandiri. Nah, kita di sini tinggal mengisi judul skemanya adalah KNI Operasi Nasional PR02 skema, kemudian nomor kode unit. Untuk mengisi ya PR02, maka kita harus melihat ke standar kompetensi yang Bapak Ibu pilih. Cuma nanti kalau di LSP semua unit kompetensi harus dibuat nanti. Nah, dalam hal pelatihan asesor ini, maka unit dari standar kompetensi yang Bapak Ibu bawa dari rumah, dipersiapkan dari rumah, Bapak Ibu memilih satu unit untuk disiapkan untuk sebagai pembelajaran yang disimpan di map merah sebagai buku 1. Maka untuk mengisi kode unit kompetensi, kode dan judul ini kita lihat ke KKNI standar ya, yang telah Bapak Ibu sediakan. Nah, jadi di buku di folder KKNI ada KKNI. Misalnya Bapak Ibu memilih KKNI ini ya, contoh dengan skema kegiatan merencana reklamasi tambang tadi adalah KKNI-nya ini standarnya nomor 359 tahun 2020 yang Bapak Ibu pilih. Misalnya Bapak Ibu memilih merencanakan. Nah, jadi pilih ini merencanakan. Ada 2 elemen kompetensi. Kita lihat kode unit, kita pilih, pindah ke PL02. Kode unit. Kemudian di sini ada, jadi untuk kode unit ini adalah terdapat kode unit merencanakan pembukaan lahan. Terdapat 2 elemen kompetensi. Maka elemen kompetensi ini kita copy di elemen 1 ya. Nah, berarti ini kan pertanyaan karena ini adalah asesmen mandiri. Jadi dia
buat pernyataan diri sendiri apakah dia kompeten atau belum kompeten. Setelah membaca ini, dapatkah saya merencanakan lokasi pembukaan lahan dengan unjuk kerjanya 1, 2, 3 misalnya, atau dan seterusnya. Kemudian kita yang kedua, elemen kedua, dapatkah saya, nanti apa elemen kedua, kita pindah dari sini, menentukan parameter pembukaan lahan kegiatan pertambangan. Copy sini, karena pada unit kompetensi ini adalah cuma 2 elemen, maka di sini kita hapus saja di elemen 1 dan elemen 3 dan seterusnya, ini kita hapus. Jadi kalau di LSP semua elemen-elemen itu dipindah, dibuatkan pertanyaan mandirinya dari format yang telah diberikan master asesor Bapak Ibu. Sudah sedemikian, maka kita menyempurnakan aja lagi ya, mengikuti dan menyempurnakan. Kemudian kriteria unjuk kerja kita copy paste dari elemen ya, semua ini kita copy paste ya lah. Ini adalah perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini 3 elemen, ini kriteria unjuk kerja. Dalam membuat pertanyaan, maka di sini kita cari ada kata kerja pasif dan kita jadikan kata kerja aktif gitu ya. Dijadikan kata kerja pasif, kita jadikan kata kerja aktif. Nah, di sini lahan yang akan dibuka diidentifikasi, maka kata kerja pasifnya adalah ini, diidentifikasi. Diidentifikasi kita pindah ke depan. Caranya identifikasi kita blok, kita Ctrl X. Kemudian kita pindah ke depan, Ctrl P, paste. Nah, di sini karena ini merupakan kata kerja aktif, maka D-nya ini dirubah menjadi melakukan, ya, menyenyumi, memasak. Jadi kata kerja aktif identifikasi. Jadi kan kata kerja aktif adalah mengidentifikasi. Maka di sini kita huruf besar mengidentifikasi. Dapatkah saya merencanakan lokasi lahan, atau dapatkah saya mengidentifikasi, L-nya kecil ya. Dapatkah saya mengidentifikasi lahan yang akan dibuka sesuai dengan rencana penambangan. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang kedua juga kita pilih cari ini kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah diidentifikasi. Maka ini kita pindah ke depan menjadi mengidentifikasi kondisi lahan, kondisi fisik biologi lahan dan dibuka sesuai dengan konsumen. Nah, dibuka ini bukan merupakan kata kerja yang akan dibuka ya, bukan kata kerja yang dia melakukan. Jadi dia yang akan dibuka, jadi bukan 2 kata kerja di sini. Jadi mengidentifikasi kondisi fisik, biologi dan fisik yang akan dibuka sesuai, bukan akan membuka lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga, nah kalau kata ketiga di KUK ketiga di sini, lokasi lahan yang akan dibuka dievaluasi sesuai dengan tata guna lahan. Maka kata kerja pasifnya di mana di sini? Dievaluasi ya, dievaluasi kita blok, kita Ctrl X, kemudian Ctrl P. Maka di sini adalah mengevaluasi lokasi lahan. Nah, jadi mudah. Asisi nanti apakah dia ini, dan dapatkah saya mengevaluasi lokasi lahan yang akan, berarti dia menanyakan di sini, menanyakan sendiri, mengevaluasi. Berarti kita sebagai asesor, dia nanti akan kompeten misalnya. Maka kita sebagai asesor, kita menuntut dia bagaimana cara mengevaluasinya, ya kan? Nah, bagaimana menuntut mengidentifikasi kondisi, mengidentifikasi lahan. Ini dalam proses asesmen nanti. Nah, dan seterusnya sesuai dengan unit kompetensi yang Bapak Ibu. Dan seterusnya seperti
contoh. Nah, seperti ini ya. Lalu ini. Oke, kalau sudah selesai, sudah di sini skema okupasi sudah, AP02 sudah, judul unit, kemudian nah nama, berarti di sini adalah nama asesor Bapak Ibu nanti ya. Di sini asesor kan jadi Bapak Ibu sebagai asesor nanti. Jadi nama Bapak Ibu, tanda tangan di sini. Kemudian kalau sudah, kita simpan ke map merah sebagai tugas 1 ya. Oke, selesai ya map merah. Ini ini betulkan ininya, fontnya disamakan supaya konsisten. Oke, kita simpan di map merah ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya sudah form untuk penilaian, untuk permohonan penilaian sudah selesai, simpan di map merah. Sini kita map merah, sini kita centang, artinya sudah. Nah, kemudian kita merencanakan aktivitas ya, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Nah, ini kita di KKNI tadi, skema KKNI, kemudian judul dan nomor sesuai KKNI, skema sesuai nomor skema ya. Jadi dalam POM MAPA 01 merencanakan aktivitas proses asesmen, di mana skemanya kita lihat judul skema dan nomor skema. Reklamasi batubara, nomor ini harus sesuai dengan skema. Oke, kemudian nah dalam merencanakan ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini kita menentukan pendekatan asesmen. Kalau menentukan pendekatan asesmen, kita meninjau kepada si ACC peserta. Peserta tadi adalah apakah hasil pelatihan atau pendidikan, hasil pekerjaan berpengalaman, hasil pelatihan mandiri atau belajar mandiri otodidak. Nah, sebagai kesepakatan tugas 1 yang akan disimpan di map merah, bahwa unit yang akan dikerjakan dalam pembelajaran ini adalah pada map merah disimulasikan ACC berasal dari hasil pendidikan dan pelatihan ya, hasil pelatihan dan pendidikan. Jadi kita centang di sini ya. Jadi ataukah siswa SMK, mahasiswa politeknik, atau mahasiswa fakultas S1, S2 atau S3 gitu ya. Jadi hasil pelatihan pendidikan apa di sini, misalnya SMK apa gitu ya. Misalnya politeknik apa gitu ya, ditulis di sini hasil pelatihan pendidikan politeknik, misalnya saja politeknik, prodi politeknik, program studi teknik pertambangan. Nah, berarti kan sudah pendekatan kita sudah melakukan itulah. Nah, kemudian tujuan asesmen kan ada 1 sertifikasi, RCC, RPL, hasil pelatihan proses, kemudian lain-lainnya. Ini hasil kalau sertifikasi, kalau RCC artinya dia sudah punya sertifikasi. Kalau ini belum punya sertifikat. RPL juga sudah punya, atau orang yang sudah dewasa punya sertifikat lama gitu ya. Kemudian hasil pelatihan ini waktu proses belajar mengajar dan lain-lain. Maka bukan, kita kan hasil sertifikasi, maka dicentang sertifikasi. Nah, bukan proses belajar. Kemudian konteks, nah, perlu kita ketahui juga konteks asesmen. Konteks asesmen ini ada 4: lingkungan terhadap peluang untuk mengumpulkan bukti, kemudian hubungan antara standar, kemudian siapa yang melakukan asesmen.
Nah, kita lihat dulu terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan nanti pada waktu asesmen, apakah di tempat kerja nyata atau di tempat simulasikan. Nah, di tempat kerja simulasi atau ini di TUK ya. TUK itu bisa tempat kerja nyata, mereka bekerja di tempat dia bekerja. Nah, kemudian atau tempat kerja simulasi, kerja yang disimulasikan. Tempat kerja simulasikan ini bisa di tempat di mana saja asal disimulasikan alat dan bahan lengkap. Misalnya di hotel, alat dan bahan lengkap. Misalnya untuk komputer saja kan di hotel bisa gitu ya, alat dan bahan lengkap. Kemudian misalnya pengukuran itu kan harus ada di laboratorium. Kemudian penelitian dan sebagainya dia harus ada di TUK ya. Di TUK di lab di laboratorium. Maka di sini lingkungan adalah tempat ya kerja yang disimulasikan. Peluang untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam sejumlah situasi ini tersedia atau terbatas. Nah, bagaimana kita mengetahui tersedia atau terbatas? Biasanya di LSP waktu melakukan uji sertifikasi, maka sebelum melakukan uji sertifikasi itu di tempat kerja atau di TUK dilakukan validasi TUK. Hasil validasi TUK yang melakukan validasi TUK itu adalah asesor lisensi yang ada di LSP. Dari hasil validasi, hasil verifikasi, hasil validasinya apakah yang di UK tadi tersedia atau terbatas. Jadi di kesimpulan itu kita menyentang, bisa terbatas, kita centang terbatas ya, atau tersedia, kita centang tersedia. Jadi adalah hasil dari verifikasi. Ya anggap aja sudah tersedia gitu ya. Tersedia itu maksudnya di tempat simulasi ini, bukan tempat kerja ya yang kita centang. Nah, kemudian hubungan antara standar kompetensi apa? Ini bukti yang mendukung asesmen, ya, aktivitas kerja tempat kandidat atau kegiatan pembelajaran. Nah, kita tadi kan bukti pendukung asesmen ya, pendukung asesmen. Berarti di sini dengan standar adalah standar KKNI. Nah, kemudian siapa yang melakukan asesmen? Bisa lembaga sertifikasi, organisasi pelatihan, asesor, perusahaan. Nah, ini organisasi pelatihan ya, lembaga sertifikasi. Ditulis di sini lembaga sertifikasi adalah LSP apa di sini? Misalnya LSP P1 Poliban. Misalnya gitu ya. Kemudian sudah organisasi tidak, kemudian konfirmasi orang yang relevan. Nah, misalnya apakah manajer sertifikasi LSP mana nanti atau master asesor kalau ada ya. Kemudian manajer pelatihan. Nah, di sini ya. Berarti centang di sini. Kemudian tolak ukur. Nah, tolak ukur adalah kita tadi tolak ukurnya di sini berdasarkan bukti pendukung standar ya, bukti pendukung berdasarkan SKKNI kan, SKKNI. Di standar kompetensi ini kita centang, SKKNI jelaskan. Nah, ini kita lihat di standar. Nah, berdasarkan keputusan ini ya. Di lampiran keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 359 tahun 2020. Kita copy, kita pindah di standar SKKNI. Nah, gitu ya. Di keputusan nomor 359. Nah, kita rapikan. Langsung aja kita rapikan. Nah, kemudian selesai sudah. Nah, kemudian lalu kita melengkapi persiapan mengisi yang kedua. Dua yang sudah ya, kita ulang. Nah, supaya ini tidak hilang, maka ini kita simpan dulu ya. Simpan di mana tadi? Di map merah. Di buku map merah. Nah, ini kan ada 3, 4 ya, map merah. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah kita mempersiapkan rencana asesmen. Rencana asesmen